Kembalinya Sang Raja. Bab 41. Setelah mendengar kata-kata Jiang Xiaohui, antusiasme para wanita di sekitar Su Chen menurun drastis. Awalnya aku mengira dengan status Lu Yurou, orang yang bisa datang ke pesta ulang tahun ini pasti orang kaya atau bangsawan. Tapi saya tidak menyangka anak ini ternyata orang miskin, dan di antara mereka, yang termiskin semuanya punya kekayaan bersih lebih dari 10 juta. Terlalu dekat dengan orang seperti itu niscaya akan menurunkan statusnya. Bersikaplah sopan saja dan tidak perlu terlalu dekat. Melihat semua orang mengabaikan Su Chen, Jiang Xiaohui tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bangga dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, orang yang duduk di sebelah saya adalah pacar saya, namanya Wang Zilong, dia yang terbesar di Linyang. The pengembang real estate, putra Wang Group, baru saja kembali dari Amerika Serikat untuk liburan musim panas. Dia sebenarnya adalah putra dari grup Wang." Mendengar perkenalan Jiang Xiaohui, gadis bernama Bai Susu terkejut. "Saya mendengar bahwa Wang Group adalah perusahaan terdaftar dengan kekayaan bersih miliaran. Ia adalah orang kaya yang terkenal di Linyang. Bahkan jika wali kota bertemu dengan mereka, dia harus memberi mereka muka. Mereka sangat berkuasa." "Oh, tidak apa-apa, tapi Zilong kita tidak tertarik untuk mewarisi bisnis keluarga. Saat dia masih sekolah, dia sudah mendirikan perusahaannya sendiri di Amerika, dan sekarang dia juga menjadi orang kaya dengan kekayaan bersih 50 juta. Meskipun skalanya tidak besar, saya yakin setelah saya menikah dengan Zilong, kami berdua akan mengelola perusahaan bersama dan akan melampaui grup Wang di masa depan," kata Jiang Xiaohui dengan sangat artifisial. Seolah-olah dia sekarang adalah nyonya muda keluarga Wang. "Wow, ini luar biasa. Perusahaan yang didirikan pada usia 20-an telah melampaui 50 juta. Keluarga kami telah berjuang sepanjang hidup kami dan kami baru mencapai angka ini." Bai Susu berkata tidak percaya. Wang Zilong melambaikan tangannya, menyilangkan kaki dan tersenyum. "Sebenarnya tidak apa-apa, karena saya sudah belajar di luar negeri sejak saya masih kecil dan menerima banyak pendidikan lanjutan. Ini tidak sebanding dengan di China, jadi tidak mengherankan." Mendengar ini, tatapan aneh muncul di mata Bai Susu. Meskipun orang bernama Jiang Xiaohui adalah pacarnya, mereka belum menikah, jadi dia masih punya kesempatan. "Su Chen, kita berdua punya hubungan, jadi aku dengan baik hati mengingatkanmu bahwa tidak ada jalan keluar jika kamu keluar dan bermain-main seperti lalat tanpa kepala. Jika kamu tidak memiliki pikiran yang cerdas seperti Zilong, bahkan jika kamu keluar dan bermain-main selama 100 tahun tidak ada gunanya." Setelah mengatakan itu, Jiang Xiaohui sepertinya merasa bahwa kesempatan yang akhirnya dia tangkap tidak dapat dilepaskan begitu saja, jadi dia melanjutkan. "Jadi, jangan pikirkan mimpi menjadi kaya dalam semalam. Kamu sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Bekerja keraslah dan ikuti ujian masuk perguruan tinggi saat kamu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Lalu pelajari beberapa kerajinan tangan. Setidaknya kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Jangan selalu memikirkan kami. Kalau soal meminjam uang dari keluargaku, uang kami tidak datang begitu saja, jadi kami tidak bisa meminjamkannya padamu begitu saja." Su Chen duduk di sana dengan tenang dan berbisik. "Aku tidak ingin berdebat denganmu tentang banyak hal demi BBQ, tapi jangan malu-malu." Mendengar kata-kata dingin Su Chen, semua orang di dalam kotak terkejut. Mereka merasakan suhu ruangan turun tajam, membuat orang sulit beradaptasi. "Wah, kamu gila sekali. Aku, Pangeran Long, ada di sini dan beraninya kamu tidak menghormati pacarku." Pangeran Long berkata dengan dingin. Melihat Wang Zilong menjadi marah, Bai Susu pun mencoba menenangkan keadaan dan berkata, "Iklan. Yurou, temanmu ini tidak punya kecenderungan kekerasan kan? Tidak ada yang salah dengan perkataan Xiaohui. Kenapa dia marah? Dia tidak punya kemampuan. Kenapa kamu tidak membiarkan orang lain mengatakannya? Bahkan bagus nasihat itu tidak enak didengar. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan di masyarakat di masa depan." Lu Yurou juga tidak puas dengan kata-kata Jiang Xiaohui. Situasi keluarga Su Chen sedikit buruk, tidak seburuk yang mereka katakan. Seseorang tidak dapat memilih asal-usulnya, tetapi dia dapat memilih apakah dia menjalani kehidupan yang indah. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, kamu tidak berhak menyangkal orang lain. Oh, Yurou, dulu kamu cukup pintar, tapi sekarang kamu telah berubah menjadi orang bodoh." Bai Susu berkata dengan tenang. "Kehidupan beberapa orang sudah ditentukan oleh alam, dan sekeras apapun kamu berusaha, itu sia-sia." Mendengar perkataan Bai Susu, mata Su Chen menyipit. "Demi BBQ, aku tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal dengan Jiang Xiaohui, tapi Bai Susu ini, aku tidak ada hubungannya dengan dia, jadi aku tidak perlu menyelamatkan mukanya sama sekali." Di bawah meja makan, garis gas hitam terlihat melompat di antara jari-jari Su Chen, dan itu sudah mengarah ke Bai Susu. "Hei, kamu belum mulai makan, jadi belum terlambat bagiku untuk datang."
Tepat ketika Su Chen hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, dan suara inilah yang mengganggu gerakannya. Ayah, mengapa kamu ada di sini? Jiang Xiaohui berkata dengan heran. Setelah mendengar kata-kata Jiang Xiaohui, semua orang tahu bahwa pria berperut buncit ini ternyata adalah ayah Jiang Xiaohui. Bukankah kamu mengatakan bahwa paman baikku mengatur makan malam ulang tahun untukmu, jadi aku datang tanpa diundang untuk melihatnya. Kebetulan aku bertemu pamanku yang seperti naga atau burung phoenix di antara orang-orang. Perut yang besar. Oh, ayah, tolong jangan katakan itu dulu. Dia dan Zilong belum menikah, mengapa kamu memanggilnya paman? Kata Jiang Xiaohui berpura-pura malu. Laki-laki akan menikah dan perempuan akan menikah. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bagaimanapun, saya setuju dengan pernikahan ini. Jiang Jiangang berkata sambil tersenyum. Paman Jiang, jangan khawatir, aku akan berbaik hati kepada Xiaohui di masa depan, kata Wang Zilong sambil tersenyum. Oke, lihat apa yang pamanku katakan. Setelah mengatakan itu, ekspresi Jiang Jiangang tiba-tiba membeku. Karena dia melihat Su Chen di dalam kotak. Hei, kenapa Su Chen ada di sini? Setelah berbicara, Jiang Jiangang sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Xiao Chen, apakah kamu bekerja sebagai pelayan di restoran ini karena kamu tidak punya uang? Menurutku hidangannya hampir siap, jadi turunlah dan lanjutkan bisnismu. Semua teman Xiaohui kita memiliki identitas yang berbeda. Ini sangat tidak biasa. Kamu dan aku berasal dari dunia yang benar-benar berbeda. Bahkan jika kamu memaksakan diri untuk duduk di sini dan dekat dengan orang lain, mereka tidak akan memperhatikanmu. Jadi, turunlah dan lakukan pekerjaanmu sepoci teh nanti. Jika Anda menginginkan Da Hongpao, Xiaohui kami akan segera menikah dengan Tuan Wang, jadi status dan nilai saya juga meningkat, dan saya tidak bisa lagi minum teh biasa. Setelah berbicara, Jiang Jiangang melanjutkan. Xiao Chen, setelah kamu keluar, kamu tidak perlu melayani tamu lain. Tetaplah di depan pintu kotak kami. Kami, Xiaohui, akan segera menjadi nyonya muda keluarga Wang. Kami memiliki status bangsawan dan membutuhkan pelayan yang berdedikasi untuk melayani kita. Saya tidak harus memilih, lakukan saja. Babak 42. Paman Jiang, kuharap kamu tidak salah paham. Hari ini juga hari ulang tahunku. Su Chen ada di sini untuk merayakan ulang tahunku. Meskipun Lu Yurou belum terlalu tua, aura kuatnya sudah terlihat, menyebabkan Jiang Jiangang segera berhenti berbicara. Ternyata dia teman Yurou, jadi biarkan dia duduk di sini. Nada bicara Jiang Jiangang tidak asin atau hambar, dan ketika berbicara dengan Lu Yurou, dia tidak seantusias sebelumnya. Awalnya, untuk mencapai puncak keluarga Lu, dia meminta Jiang Xiaohui untuk berteman dengannya dan mencoba menyanjungnya. Tapi sekarang, putrinya telah bertemu dengan Tuan Wang dan akan segera menjadi nyonya muda keluarga Wang. Dia hanyalah anggota keluarga Lu dan bukan siapa-siapa. Tidak perlu dengan sengaja menjilat mereka. Mulai sekarang, dia akan menjadi mertua keluarga Wang, dan mungkin keluarga Lu harus menjilatnya. Su Chen, jangan marah, jangan seperti mereka. Lu Yurou menarik lengan baju Su Chen dan berkata dengan lembut. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, lalu memusnahkan gumpalan energi hitam di tangannya. Membandingkan diri Anda dengan orang-orang seperti itu hanya akan menurunkan status Anda sendiri. Demi BBQ, beri saja mereka kesempatan lagi, meskipun itu untuk membalas budi BBQ. Setelah jamuan makan dimulai, seorang anak laki-laki yang duduk di sebelah Wang Zilong berkata, Kakak Long, kudengar kamu menyiapkan hadiah besar untuk adik iparmu. Kamu telah merahasiakannya sebelumnya, jadi sekarang biarkan kami bertemu. Kalian selalu suka bergosip. Melihat Wang Zilong telah menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri, mata Jiang Xiaohui langsung berbinar. Dengan kekayaan bersih Wang Zilong, hadiah yang diberikan kepadanya pasti tidak murah. Mulai sekarang, Anda bisa memamerkannya. Kemudian, dengan semua orang menonton, Wang Zilong mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sangat halus dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Jiang Xiaohui. Sayangku, ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Aku harap kamu menyukainya. Wajah Jiang Xiaohui memerah karena malu, dan dia berpura-pura malu dan berkata, Sayangku, apapun yang kamu berikan padaku, aku menyukainya. Ketika Jiang Xiaohui membuka kotak itu, dia melihat cahaya warna-warni diproyeksikan dari dalam, menerangi seluruh ruangan pribadi. Ini kalung berlian. Saat mereka melihat kalung berlian itu, semua orang di dalam kotak terdiam. Kalung berlian sebesar itu setidaknya harus 10 karat. Terlalu boros memberikan hadiah semahal itu. Sayangku, hadiah ini sangat mahal sehingga aku bahkan tidak berani menerimanya. Jiang Xiaohui berkata dengan penuh semangat. Uangnya tidak banyak, hanya 1 juta, kata Wang Zilong sambil menyilangkan kaki. Mendengar hal tersebut, para wanita di ruangan itu menjadi heboh.
Hadiah 1 juta yuan sungguh sombong. Tuan Muda Wang, saya mendengar bahwa sebuah kalung bernama Future Star baru-baru ini dipamerkan di Linyang, dan dirancang secara pribadi oleh seorang desainer kerajaan Inggris. Tidak mungkin yang ini, kata Bai Susu dengan sangat iri. Kamu salah paham. Kalung bintang masa depan tidak untuk dijual dan tidak bisa dibeli dengan uang, jadi aku membeli kalung termahal di toko dan memberikannya sebagai hadiah. Wow, Tuan Wang masih luar biasa. Di tengah rasa iri semua orang, Jiang Xiaohui tampak sangat bangga. Selama 3 tahun di sekolah menengah, saya telah ditekan oleh Lu Yurou, dan sekarang saya akhirnya bisa merasa bangga. Su Chen, bukankah kamu di sini untuk merayakan ulang tahun Yurou? Kamu seharusnya sudah menyiapkan hadiah. Tunjukkan pada kami. Jiang Xiaohui berkata sambil setengah tersenyum, saya pergi bekerja selama 3 tahun, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk menunjukkan hasil Anda. Anda tidak mungkin menjadi tidak berguna seperti yang saya katakan, bukan? Anda telah keluar selama 3 tahun dan bahkan belum kembali. Hadiah apa yang bukan hadiah? Lu Yurou berkata dengan panik. Su Chen memberiku hadiah sebelumnya, tapi aku meninggalkannya di rumah dan tidak mengeluarkannya, jadi aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Titik petik 2. Yurou, kamu baru saja memberitahunya tentang hari ulang tahunnya hari ini. Kenapa dia memberimu hadiah terlebih dahulu? Kalau kamu tidak punya uang untuk memberi hadiah, katakan saja. Itu bukan masalah besar. Nanti, pindah saja lebih banyak batu bata dan dapatkan lebih banyak uang. Ya, Jiang Xiaohui berkata dengan marah. Xiaohui benar, Xiao Chen, lakukan yang terbaik untuk memindahkan batu bata mulai sekarang. Ketika Xiaohui membangun villa, saya mungkin akan mempekerjakan Anda lagi. Setidaknya Anda dianggap kenalan, dan kami akan membayar Anda beberapa ratus yuan lebih banyak untuk pekerjaan Anda. Perkataan ayah dan anak perempuan keluarga Jiang menimbulkan gelak tawa dan cemoohan dari semua orang yang hadir. Pesta ulang tahun orang kaya seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadiri oleh orang miskin. Sama seperti sekarang, datang ke sini juga mempermalukan diri sendiri. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Suara berat Su Chen menyebabkan tawa di dalam kotak berhenti tiba-tiba. Su Chen, aku sangat memahami situasimu. Apakah kamu sudah menganggarkan seluruh biaya hidupmu selama beberapa bulan ke depan untuk membeli hadiah untuk Yurou? Setelah mengatakan itu, Jiang Xiaohui tersenyum bangga dan berkata, Su Chen, kita semua sudah dewasa sekarang. Hal-hal seperti kotak musik, kartu peringatan, dan penerbitan kartu tidak lagi populer. Jika Anda tidak punya cukup uang untuk memberi hadiah kepada orang lain, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi kamu hanya jangan malu. Sayangku, kamu tidak boleh berkata begitu. Orang miskin juga berhak memberi hadiah. Meski agak kumuh, kita tidak bisa menertawakan orang lain. Lagi pula, hanya sedikit orang yang sekaya aku. Ya, kamu benar sayang. Di bawah tatapan semua orang, Su Chen mengeluarkan sebuah kotak kusut dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Lu Yurou. Saya sedang terburu-buru, saya belum menyiapkan apapun, mari kita lihat apakah Anda menyukainya. Sungguh, apakah ini benar-benar untukku? Mata Lu Yurou sedikit merah dan dia berkata dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan dia tidak menyangka Su Chen akan memberinya hadiah, tetapi dia tidak menyangka Su Chen benar-benar menyiapkannya. Yurou, tolong buka dengan cepat dan mari kita lihat. Lihat kotaknya. Kusut. Bahkan tidak ada busurnya. Mungkin tidak berisi barang bagus, kata Jiang Xiaohui. Lu Yurou tidak terlalu peduli. Dia tidak peduli berapa nilai hadiahnya. Perlahan membuka kotak itu, cahaya seperti bintang muncul, seperti bintang di langit malam, sangat indah dan penuh lamunan. Sebenarnya itu juga kalung berlian. Ketika mereka melihat kalung itu, orang-orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di sini, ada berapa berlian di sana? Setidaknya harus 100 karat. Bahkan Lu Yurou pun terkejut saat melihat hadiah itu. Itu adalah hadiah yang mahal. Inilah bintang masa depan. Kata-kata Wang Zilong menyebabkan otak semua orang mati lagi. Hanya ada satu kalung di dunia yang dibuat oleh desainer kerajaan Inggris, dan tidak untuk dijual. Pada saat ini, semua orang memiliki gagasan yang sama di benak mereka. Palsu. Bersambung.